Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau datang untuk bimbingan kelompok. Ini buat tugas apa ya, Mas? Ya. Terima kasih ya semuanya. Sebelum bimbingan kelompok dimulai, kami itu ada yang namanya kontrak bimbingan, yang mana kontrak bimbingan itu durasi. Jadi kita belajar, kalian ini belajar atau juga belajar itu durasinya kurang dari 15 menit, 10 sampai 15 menit. Itu jadi udah ada durasi kita. Nah, sebelum dimulai acara, perkenalkan ya, nama aku Rizky Arvin Nugraha. Aku Muhammad Muhafiq. Sebelumnya kan aku belum pada kenal ini, soalnya kenalan satu-satu ya, kenalan nama sama kelas ya. Namanya siapa, namanya siapa, dipanggilnya siapa, kelas berapa, namanya apa ya. Itu mulai dari Fadil, coba. teman-teman Hobinya hobi menggambar. namanya siapa? Baru diri panggilnya John. Terus nama siapa? Kelas berapa? Lima. Namanya siapa? Siapa? Dipanggil Kan. Kamu siapa ya? Ya. Hobinya apa? Hobinya? Nah, terus nama kamu siapa? Nah, nama kamu siapa? Penyanyi. Ini namanya John dan Kan siapa? Karin, Lisa sama Febri. Rata-rata hobinya berenang ya. Biasanya berenang di mana? Betul. Oh yang waktu itu. Sebelum kita memulai, sebenarnya berdoa dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kalian pada konsentrasi, kita mau ada ice breaking ya. Jadi ice breakingnya itu Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari gitu. Tahu nggak? Yuk, Nah sebelumnya kalau kalian penasaran atau belum tahu ice breaking ya, kenapa ada ice breaking? Ice breaking itu buat menjaga suasana. Namanya ice breaking itu biar kalian fokus atau konsentrasi sama belajar kali ini gitu ya. Dari kami dimulai ya. Jadi Marina itu kayak gini, terus menari kayak gini nih, terus di atas kayak gini, menari kayak gini. Coba ya. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. ya. Ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Ya, jadi bimbingan kali ini tuh temanya belajar efektif dan teknik menghafal yang menyenangkan ya. Jadi
ini. Dari judulnya aja kan belajar yang efektif dan menghafal yang menyenangkan. Nah, dari kalian pernah nggak punya pengalaman belajar yang efektif itu gimana? Maksudnya belajar yang efektif itu kalian belajar tanpa adanya gangguan, jadi benar-benar belajar, fokus belajar. Itu kalian punya pengalaman gimana belajar yang efektif? Kamu pasti punya dong, kayak aku tuh hindarin HP itu kan sama aja buat itu ya, belajar efektif kan salah satu hindarin HP, terus cari tempat yang sepi mungkin di kamar. Dari kalian pasti ada punya pengalaman dong. Itu nggak pengalaman. Belajar. Masa nggak pernah belajar gitu? Biasanya belajar pemilihan belajarnya. Kalian belajar di mana? Belajar di mana? Di kamar atau di mana? Paling belajarnya di kamar gitu. Kalau kamu siapa namanya? Tidak. Terus soalnya kalau belajar biasanya di mana? Belajarnya di mana kalau di rumah? Di kamar apa sama apa gitu? Hah? Hah? Sama ibu. Berarti belajarnya itu nanti apa dituntut sama ibu gitu. Kalau kamu apa belajarnya? Baca buku di kamar. Kalau kamu di kasur. Kalau kamu sama ibu. Rata-rata kalau ini belajarnya barengnya sama apa? Kakak sama ibu ya. Tulisannya jelas nggak? Jadi sebelum itu aku mau ngasih tips ya belajar yang efektif itu gimana biar kita tuh benar-benar fokus. Jadi kita belajar nggak sia-sia. Kadang kan kita kalau lagi belajar nih besok kan ujian, itu kan lupa ya biasanya ya. Nah aku mau ngasih sedikit dari pengalaman aku belajar efektif itu kayak gimana. Yang pertama itu sebisa mungkin kalian hindarin HP ya. HP-nya ditaruh dulu gimana ya Mas? Belajar Hindarin HP. Karena anak-anak sekarang kan nggak lepas sama yang namanya HP ya. Nggak apa-apa sih pegang HP, tapi kan itu ada waktunya. Jadi waktunya belajar. Karena kan belajar itu kan nggak lama kalau di rumah. Biasanya ngerjain PR lah. Ya, mungkin hindarin HP. Terus ada apa lagi waktu? yang selanjutnya itu belajarnya diulang-ulang, misalnya membacanya diulang-ulang gitu, jangan sekali dibaca nanti udah gitu kan. Biasanya sekali membaca doang nanti di apa namanya mau ada kegiatan lain belajarnya udah nggak ingat kan biasanya gitu. Terus belajarnya itu diawali dengan doa. Sebelum belajar itu kalian berdoa dulu. Kayak tadi itu apa biasanya berdoa nggak kalau belajar? Lupa ya. Jadi apa namanya nanti kalau mulai belajar berdoa dulu ya biar apa namanya belajar itu berkah gitu ya. Tadi kan Mas Taufik itu ya bilang mengulang. Pasti kalian di pondok itu pernah mendengar istilah leaders. Iya. Pernah nggak? Ya, itu sama aja buat mengulang apa yang kalian pernah belajar. Itu namanya kalau di sini mungkin leaders ya. Terus cara juga kalau di pondok ya, kalau di pondok itu nggak lepas dengan namanya hafalan. Sekarang kalian lagi ngapalin apa? Pasti kan berapa ngapalin apa sekarang? Dari nazoman atau apa? Mulai Al-Baqarah itu bisa untuk menghafal sampai sekarang lagi ulang kalau sampai kali apa juga bahasa nggak ada belum ya belum ah nasihat
Nah, biasanya aku kalau dari pengalamanku ya, dulu kan aku juga aku dulu ngapalin Al-Quran juga. Biasanya aku kalau ngapalin itu di jam subuh. Di jam subuh kenapa ambil jam subuh? Karena habis tidur itu otak kita benar-benar refresh. Kenapa tidur malam itu nggak baik? Ya karena itu ya harus tidur pada waktunya, karena biasanya kan kalau begadang itu kan pusing ya, benar nggak? Nah, makanya subuhnya awal waktu biar nanti kita bangun gampang subuh. Dan kita tuh subuh itu buat menghafal, ngederas. Jadi misal kalian malamnya ngaji atau belajar, nah habis subuh itu kalian dibaca lagi, berulang lagi, itu bisa bikin cepat hafal. Terus ada juga di jam habis maghrib, biasanya kan kalian ngaji habis maghrib ya. Habis maghrib ngaji nggak biasanya? Ngaji, yang lain enggak. Kita ngaji. Ya, habis maghrib juga mungkin kalau habis ngaji, habis belajar itu diulang lagi, diterus lagi. Kadang kan kalian belum paham nih sama apa yang kalian pelajari, itu bisa tanya ke temennya, tadi belajar apa ya, aku belum paham, tadi ngaji apa ya, aku belum paham, itu ditanya lagi ke temennya. Kalau kalian malu nanya ke ustadznya atau pengajarnya, kalian biasanya ngaji apa kalau habis maghrib? Apaan ya? Sama semua. Kalian kalau maghrib ngaji? Enggak. Ini di mana? Di sini. Yang sini TV. Habis gimana? Atau enggak ngaji kalau maghrib? Jadi sore aja ya. Lanjut berapa? Kamu menghafal itu apa namanya? Jangan suaranya itu jangan kerasin ya, apa jangan Sebisa mungkin jangan bersuara. Kalau menghafal itu kalian cukup dalam hati aja, kayak ngerintih gitu misal. Jadi tetap ada suaranya, tapi yang cuma bisa dengar suaranya tuh cuma diri kalian sendiri. juga diulang-ulang, jangan sekali doang. Biasanya kalau sekali apa namanya, kalau udah apa ada kegiatan upaya kelas, terus kita harus mengulang, misalnya membaca 3 kali dulu, terus habis itu dihafalin. Kalau belum hafal diulang lagi gitu. Menghafal itu jangan dibatasi. Nah, biasanya orang-orang hafalin apapun itu kita dibaca beberapa kali, kita bahkan 5 kali dibaca terus ditutup gitu. Kita ngapalin dengan cara diingat, itu sebenarnya baik, malah itu begitu lupa. Menghafal yang baik itu benar dibaca. Makanya di Al-Quran itu ada yang namanya ikro, bacalah gitu. Karena berarti baik lagi baca sebanyak mungkin sampai kalian itu benar-benar merasa aku udah hafal nih. Kalau emang kalian berpede deh, kiranya kalian udah apa nih, aku udah hafal, baca berkali-kali juga. Lalu kalian coba tanpa baca itu bukunya itu kita baca. Jadi belajar dan menghafal itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah ya. Terus kemudian itu ya kita membuat hatinya tenang. Kalau kalian udah hafal itu hatinya tenang nggak? Ya kan? Terus yang terus kalau itu apa namanya? Yang ketiga itu membahagiakan orang tua. Jadi kalau kalian misalnya udah hafal Al-Qur'an, terus tadi apa? Terus tadi apa? Al-Qur'an gitu. Nanti kalau misalnya ini mah aku udah hafalan gitu, pasti orang tuanya seneng kan? Gitu. Ini anaknya udah hafal apa surat ini, gitu kan? Ya itu salah satu modal ya. Kan biasanya kalau dulu ya, kamu kalau misalnya ranking
satu ntar kita kasih ini, misalnya aku lagi waktu itu lagi pengen PS ya, dulu kan aku main PS gitu. Jadi kalau aku punya keinginan buat barang itu, aku harus ngejar dulu ranking kita tuh. Kalau aku udah dapat, aku yang pertama udah membanggakan kedua orang tua, membanggakan ya tadi. Aku juga dapat hadiahnya, jadi dapat bonusnya itu, bukan dapat membanggakan orang tuanya aja. Jadi belajar itu kelihatannya kecil ya, gitu. Apa sih belajar? Latihan di sekolah juga belajar, masih di rumah belajar lah. Ya kan di sekolah itu udah efektif karena yang pertama rame, banyak teman kelas, terus banyak bercandanya juga nantinya. Kalau belajar di rumah kan sendiri, ada yang sendiri, ada yang sama mamanya, ada yang sama kakaknya, jadi didampingi. Kayak kalian dari sini juga itu salah satu belajar gitu, kalian kan didampingi aku juga sama belajar gitu. Nggak kelihatan sih. Dilanjut dulu. Ya. Jadi karena ini apa? Jadi kalau kalian apa namanya pernah nggak apa misalnya kalau sudah apa gitu apa ngomong ke orang tua pernah nggak? Pernah. Gimana orang tuanya gimana? Misal bapak ibu gimana? Senang nggak? Banyak senang nggak? Gitu. Tapi pernah nggak kalau misalnya apa nanti dikasih reward gitu, maksudnya hadiah gitu, pernah nggak? Apa? Pernah nggak? Kalau masnya pernah nggak? Nggak pernah. Terus masnya pernah? Apa? Apa ya? Itu menghafal apa? Sampai selesai. Terus masnya? Aku mau ini dia mau minta dari cowok, satu juga dari cewek buat cara kalian belajar seperti apa, terus cara kalian hafalin itu seperti apa, atau sama aja sama apa yang aku sampaikan tadi ya. Coba aku belajar apa aja, aku kasih lihat ya, misal dari HP atau sama mama, sama kakak. Aku mau dari yang laki-laki gede satu ya Apa itu? nah satu mau merek. Terus yang dari kalau dari kita kan kelihatannya itu didampingi Mas Ron. Dari ceweknya Coba apa? ya dong, masa cowoknya doang? Iya. Gak apa-apa, tadi kan kamu bilang didampingi kakak. Didampingi kakak. Biasanya jam belajarnya malam doang apa lain malam ada? Enggak. Tapi menurut kamu itu benar-benar efektif gitu? Kayak aku belajar sama kakak terus malam di waktu yang malam tuh ngaruh nggak? Kayak misal besoknya ada ujian, terus kamu ingat malam aku belajar dulu. Jadi itu efektif nggak? Efektif nggak? Coba dari ini kan belajar ya, terus menghafal. Aku mau tahu dong cara menghafal kalian tuh bagaimana. Nanti aku yang nulis aja, kalian tinggal sebut aja ya. Mulai yang lain selain Witan, dari Han atau dari Fadli.
Coba dari Fadli, dari John. Hah? Diulang. Diulanglah dengan cara dibaca. Terus apa? Kayak aku diulang tapi dikutip dan diulang. Ternyata dibaca-baca terus. Diulang terus kayak dibaca ya. Diulangi. Terus yang baca cewek. Jadi dari bahasa apa yang manggil mana ambilnya di mana rumah? Gimana? Ingat tapi yang baca gitu terus ingat gitu. Ingat ya. Tapi kan sebelum diingat kita harus dibaca dulu. Sebelum kita mengingat kan harus membaca dulu. Ini kita membaca. Terus ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Aku mau deh dari kalian tanya ke aku. Ya, dari cowok satu, dari cewek satu. Ayo. Dari Han deh, dari Han. Tanya ke aku. Mas, bla 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 bla. Tanya apa? Kayak ngobrol biasa aja. Kayak kamu nanya ke aku. Mas, gimana cara belajar? Oh, cara belajar efektif itu balik lagi apa yang udah kita bahas sore ini, belajar efektif. Bisa mungkin kalian hindari HP karena HP itu kan benar-benar berpengaruh ya. Jadi kalau kalian belajar ketika ada HP, ya udah kalian pasti nggak lepas sama HP pengen. Kita kan nggak bisa belajar lama-lama nih, tapi kalau pegang HP bisa kan lama-lama. Nah itu makanya HP seberpengaruh itu. Sebelum ini menjadi dari. Terus kalau dari aku itu belajar dari tempat yang sepi. Dari tempat yang sepi itu bukan yang nggak ada orang sama sekali ya. Gak apa-apa misal di kamar atau di nah itu bukan kuburan juga. Kalau di kuburan kan nggak kelihatan kalau malam. Gak apa-apa di kamar. Ada lagi nggak yang tanyain? Cara belajar yang efektif? Udah. Bisa dipanggil nggak? Bisa ya. Udah deh. Aku mau Coba bertanya ke ruang apa gitu. Gimana sih cara belajar efektif? Yang meskipun tadi udah dibahas dalam nama kita ya, terus kalian tanyakan. Berarti bentuk kalian ada belum maksud, belum paham, jadi kita diulangi. Dan kita apa dari kamu? Berarti diskusiin deh sama yang laki-laki dibantu. Kalau yang cewek belum ada yang nanya nggak selesai. Coba apa nggak usah takut. Itu kasih tahu coba. Apa mau macam? Yo. Yo. Coba dikasih tahu. Nih, aku kasih dulu aja. Mungkin di sini kan tulisannya menyenangkan yang di itu kayak gimana, menghafal yang menyenangkan itu kayak gimana ya. Juga bukan tadi belum jelasin. Jadi kita menghafal itu sambil senang-senang gitu, kita jalaninnya tuh senang. Misal kalau lagi nadoman ya, kalau nadoman kan menghafal nadoman
Ini yang dimaksud menyenangkan. Jadi kita ngapalinnya nggak cuma karena kalau ditanya itu aku rasa itu benar-benar sesuatu coba dan kita lihat kalau misal ada hafalan coba mungkin ya sambil buat apa kalau hafalin itu kan bisa ambil jawaban total mungkin kalau hafalin agama bisa dinadain itu ya. Terus ada yang tanya lagi enggak? Atau ada yang penasaran deh? Di luar pembelajaran kita sore ini itu nggak apa-apa, kalian mau nanya apa? Enggak. Benar. Benar. Tadi itu tanya enggak? Benar? Oh. Ya. Semoga apa yang kita pelajari sore ini ada manfaatnya terus kalian juga paham. Ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan di luar ini nggak apa-apa dan apa aja. Mau aku masih di sini. Sekarang kok belasan lalu. Kalau juga aku nggak sama pondok ini karena dulu tahun lalu aku pernah sama bulan aku nggak pernah ketemu kamu ya kan? Iya. Makanya aku baru datang masih. Ya sebelum ditutup kita editing lagi ya. Setuju nggak? Setuju. Ya. Udah 1, 2, 3. Menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Makasih ya udah mau belajar bareng sama aku sama Mas Wafi. Semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup baca doa. Ya. Sebelum ditutup kita diakhiri dengan doa ya. Yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa